Ya, pemirsa, buron selama 3 hari hingga menyeberang pulau, seorang pria warga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di wilayah hukum Muna setelah menganiaya istrinya di wajahnya menggunakan senjata tajam. Mana dia? Ada. Yang mana? Duduk di mana? Yang mana? Oke. Ada? Ini mana? Buron selama 3 hari pasca menganiaya istrinya, Said, diringkus aparat Polres Muna, Sulawesi Tenggara di rumah bibinya di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka. Penangkapan dilakukan setelah Polres Konawe Utara berkoordinasi dengan Polres Muna yang menetapkan Said sebagai buronan. Penganiayaan dilakukan pria 36 tahun ini di rumah kerabat di Kecamatan Lasolo, Konawe Utara saat istrinya sedang tertidur. Korban dianiaya menggunakan silet pada wajah dan tubuhnya. Pelaku mengaku cemburu dan kalap setelah mendengar kabar istrinya berselingkuh selama dirinya berada di penjara. Usai melakukan perbuatan sadisnya, mantan narapidana yang baru 1 bulan bebas ini pun kabur hingga menyeberang pulau. Terus. Pelaku sempat dikejar warga saat mendengar teriakan minta tolong korban, namun gagal. Polres Konawe Utara menyampaikan untuk permohonan bantuan penangkapan DPO kasus KDRT yang mana korbannya disilet di area wajah dan area tubuhnya. Tanpa banyak perlawanan, tersangka berhasil kami tangkap di kediaman bibinya di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Lasolo, Konawe Utara untuk menjalani proses hukum. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, penganiayaan dengan motif serupa juga terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Seorang residivis yang baru keluar penjara menganiaya istrinya saat mengambil uang di mesin ATM. Pelaku sakit hati karena diselingkuhi saat dirinya masih mendekam di penjara. Pria residivis ini kembali diciduk polisi karena menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Pelaku ditangkap aparat Polres Pematang Siantar saat kabur dan bersembunyi di Kabupaten Labuan Batu. Pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara karena berbagai kasus kriminal ini mengaku sakit hati pada istrinya. Dirinya mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria lain saat mendekam di penjara. Dan ketika bebas, korban langsung menggugat cerai. Dia sakit hati dan dendam kepada istrinya karena istrinya ada mengatakan mau diceraikan ataupun cemburu. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya. Dan atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di sel tahanan Polres Pematang Siantar dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya seorang wanita muda diselamatkan warga dengan kondisi berlumuran darah. Korban bernama Ega, 25 tahun, saat itu sedang mengambil uang di gerai ATM di Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, dan korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Saat sedang menarik uang, seorang pria yang juga suaminya tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam. Korban yang terluka langsung berteriak minta tolong hingga membuat pelaku kabur. Sementara itu, pemirsa, seorang suami di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku emosi karena sang istri minta cerai dengan alasan ingin menikah lagi dengan pria lain. Pria 30 tahun warga desa Air Apo, Kecamatan Binduringan, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ini diringkus polisi setelah menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku yang bekerja sebagai pedagang sayur ini kalap setelah mendengar permintaan cerai istrinya. Pembunuhan terjadi saat anaknya yang berusia 12 tahun sedang sekolah. Korban tiba-tiba memintai suaminya menandatangani surat talak. Saat didesak, korban mengaku memiliki hubungan dengan pria lain dan ingin menikah dengannya. Alasan tersebut sontak membuat pelaku kalap dan mengambil senjata tajam di dapur.
Seketika itu juga, korban dianiaya suaminya hingga meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit. Motif pelaku yaitu pelaku tidak terima kepada istri, saya sakit hati pada korban yaitu istri, karena istri meminta cerai terhadap suaminya dengan dibantu oleh kepala desa setempat, di mana tersangka diserahkan pada tim opsional Polsek maupun Polres. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ketahuan selingkuh seorang istri warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan dianiaya suami hingga nyaris tewas. Perselingkuhan itu terungkap saat pelaku curiga dengan perubahan sikap korban dan mengetahui percakapan korban dengan mantan kekasihnya. Seorang suami di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Pelaku kesal karena istrinya ketahuan selingkuh. Kejadian terungkap setelah chattingan mesra korban dengan pria yang diduga mantan pacar korban dilihat pelaku. Korban pun mengakui bahwa chattingan tersebut dengan mantan kekasihnya dan saat itu juga korban meminta cerai pada pelaku. Mendengar semua itu, pelaku kesal dan langsung menganiaya korban di beberapa bagian tubuhnya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan pelaku, sudah beberapa lama ini sikap korban berubah terhadap pelaku sehingga memicu kecurigaan pelaku terhadap korban. Tersangka merasa cemburu, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Jadi dari pengakuan tersangka merasa curiga atas perubahan tingkah laku istrinya, dan setelah pengecekan HP istrinya didapatkan percakapan mesra antara istri pelaku dan pria idaman lain tersebut, sehingga membuat tersangka merasa kalap dan melakukan KDRT tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, dipicu cemburu mendapati percakapan mesra istrinya dengan pria lain. Seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku membunuh korban yang sedang tertidur saat menginap di rumah teman. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percekcokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Risnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Baru 4 minggu berumah tangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya suami. Akibatnya, korban menderita luka sayat dengan 29 jahitan di bagian wajah. Seorang pria pegawai di badan usaha milik daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan.
Polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Ini tuh saya kan udah ngekos. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah, di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Pemirsa, sejumlah informasi tadi mengajarkan kita semua agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikir jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dari emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Ya pemirsa, Realita segera kembali dengan informasi video mesum yang diduga dilakukan pelajar tersebar di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi.